Ya, pemerintah mengajukan banding atas putusan WTO yang menyatakan maksud kami kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar peraturan perdagangan internasional. Pemerintah tetap mendukung peningkatan hilirisasi produk komoditas pertambangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia telah resmi mengajukan banding atas putusan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar peraturan perdagangan internasional. Sebelumnya pada November lalu Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO terkait larangan ekspor biji nikel sejak awal 2020. WTO menilai terdapat sejumlah peraturan di Indonesia yang melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan pemerintah tetap mendukung peningkatan hilirisasi produk komoditas pertambangan meski Indonesia dinyatakan melanggar peraturan perdagangan oleh WTO. Dunia internasional. Tapi apakah itu menyetop hilirisasi? Enggak. Yang kita penting adalah hilirisasinya. Kita dorong supaya hilirisasi. Supaya hilirisasi apa yang harus terjadi? Atur sektornya. Nanti ujung-ujungnya salah satunya nanya, dikasih keringanan pajak nggak Pak? Dikasih insentif pajak nggak? Dikasih relaksasi impor nggak? Itu semua kita lihat. Banyak yang kita kasih. Dan kalau kita tahu persis ini adalah ujungnya adalah hilirisasi. Suhasil mengatakan komitmen mendorong hilirisasi pertambangan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan Indonesia. Dan pemerintah akan tetap mengadakan investasi di hilirisasi pertambangan sehingga pertumbuhan ekonomi baru dapat diperluas ke depannya. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia ajukan banding kekalahan gugatan nikel WTO. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Widayatno. Beliau adalah pelaksana harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association. Ya, halo, selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Pak Pras. Selamat pagi, pemirsa. Suara saya cukup terdengar? Ya, jelas Pak Joko. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik kalau kita cermati langkah dari pemerintah Indonesia yang mengajukan banding ya terkait dengan kekalahan di WTO begitu ya, Lembaga Perdagangan Internasional. Ini bagaimana? Apakah sudah langkah yang tepat diambil oleh pemerintah, Pak Joko? Yang diambil pemerintah sudah tepat karena kebutuhan di dalam negeri begitu cepat meningkat dan keberhasilan dari hilirisasi di Indonesia untuk nikel telah berhasil dengan baik. Iya Pak. Oke, berarti kalau kita lihat memang ini sudah menjadi langkah yang tepat begitu, dan putusan ini menyatakan bahwa kebijakan double masih. Iya Pak. Suaranya double. Oke. Baik, tapi Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Joko? Campur, duplikasi. Ada kenaikan mengenai bunga bank dari I. Oke. Baik. Nah, kalau kita lanjutkan terkait dengan tema kita hari ini, apakah memang ini menjadi suatu langkah yang salah apabila memang WTO begitu menyatakan bahwa kita melanggar? Tapi kalau dilihat dari sisi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini terkait dengan larangan ekspor biji nikel ataupun raw material, ini di posisi atau di bagian yang mana, Pak Joko? Ya, sebenarnya agak ini kan kita sumber daya alam ini masuk di dalam undang-undang kita. Ya. Setiap negara di dalam mengelola kekayaannya tentu berdasarkan undang-undang yang ada di dalamnya. Sedangkan WTO memprotes Undang-Undang Nomor
4, kemudian Undang-Undang Nomor 3 dan peraturan turunannya. Kemudian itu adalah hak kita untuk menentukan. Dan kedua, kita harus menjaga juga sumber daya alam kita dalam membangkitkan industri dasar yang ada di Indonesia. Jangan nanti kita ekspor, kejadiannya seperti minyak di masa lalu. Oke. Kita ekspor, akhirnya kita harus mengimpor karena kehabisan minyak begitu. Ini kita harapkan supaya Indonesia tetap bisa mengatur ekspornya ke sumber daya alam yang dia miliki ya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, sebenarnya juga tidak salah. Ini menjadi hak bangsa Indonesia juga kan Pak Joko, apabila kita memang tidak melakukan ekspor bahan mentah, karena kita melakukan hilirisasi begitu yang terbukti memang meningkatkan juga pendapatan Dengar negara. Pak Pras, ini double suaranya, saya nggak bisa dengar suara Pak Pras. Oh, oke. Pak Joko, berarti kita akan jeda dulu sebentar begitu ya. Nanti kita akan coba perbaiki terkait dengan jaringan Zoom yang akan kita gunakan. Berikut ini akan kami sampaikan terlebih dahulu ya. Beberapa infografik untuk Anda seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah beberapa peraturan yang dinilai melanggar ketentuan dari WTO, World Trade Organization. Kita lihat ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Berikutnya ada Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Berikutnya kita akan cermati dari nilai ekspor nikel Indonesia. Ini dari 2017 sampai dengan September 2022. Kita lihat trennya terus mengalami kenaikan ya. Di tahun 2017 kita tercatat nilai ekspor nikelnya mencapai 631,5 juta dolar Amerika. Tahun 2018 naik lagi 779,7 juta dolar. Kemudian sampai dengan 2021 sudah di atas 1.000 juta dolar, dalam artian 1,3 miliar dolar Amerika. Kemudian di bulan September 2022 sudah meningkat lagi menjadi 4,1 miliar dolar Amerika. Dan berikutnya pemirsa, bagaimana dengan volume ekspor nikel kita? Ini juga seiring dengan tadi nilai ekspor, karena volume juga bertambah, nilai ekspor pun bertambah. Volumenya di tahun 2017 96.917 ton, kemudian terus meningkat sampai dengan 2021 ini bahkan sudah mencapai 166.331 ton. Dan per September 2022 semakin bertambah, ini menjadi 534.047 ton. Wow, ini peningkatan yang luar biasa untuk volume ekspor nikel Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Widayatno, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association. Ya, halo Pak Joko. Selamat pagi, selamat pagi para pemirsa. Ya. Terima kasih atas undangannya. Oke, kita akan lanjutkan kembali nih Pak Joko dengan beberapa data yang sudah kami sampaikan tadi. Beberapa pelanggaran ataupun peraturan ini yang dinilai ya melanggar ketentuan WTO adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian ada Permen SDM Nomor 11 Tahun 2019, Permendak Nomor 96 Tahun 2019, kemudian Permen SDM Nomor 7 Tahun 2020. Banyak sekali yang dinilai melanggar begitu. Padahal kalau kita lihat peraturan ini memang harusnya bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Indonesia sendiri sebagai memang pemilik dari raw material nikel ini. Pak Joko, tanggapan Anda? Begini, di Undang-Undang Dasar yang sudah kita miliki di pasal 33 ayat 3 bahwa sumber daya alam ini
dikuasai oleh negara. Kemudian peraturan turunannya antara lain di Undang-Undang nomor 11 1997, kemudian diperbaiki di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan dengan Undang-Undang nomor 3 yang meningkat tahun 2020 yang meningkatkan, tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah, Oke. kemudian konservasi, kemudian eksplorasinya, kemudian juga umur daripada suatu konsesi atau izin lisensi. Jadi pengaturannya sudah dibuat dalam rangka memenuhi konstitusi, dan konstitusi ini dibuat oleh pendiri republik ini di dalam rangka mencapai Indonesia maju di 2045. Dan ini sudah disepakati secara internasional karena Indonesia diakui merdeka. Oke. Jadi kita bangsa merdeka. Kalau mereka mau protes, nggak boleh dong. Itu hak asasi kita kok Baik. sebagai bangsa. Baik, berarti memang ini sudah menjadi langkah tepat yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan hilirisasi, di mana pun kita tahu beberapa smelter pengolahan dari bahan dasar ataupun raw material nikel ini sudah juga ada begitu ya Pak Joko? Ya, memang kita sedang mengejar untuk industri downstream. Oke. Kita harapkan hilirisasi ini dalam membangun industri downstream ini akan lebih cepat. Dan jangan sampai nanti kita membangun industri downstream, tapi bahan bakunya sudah habis. Jadi disinilah kita harapkan kalau mereka mau menikmati nikel Indonesia, silahkan bikin pabrik di sini. Oke. Dia dapat keuntungan juga. Dan sekarang harus mau berbagi dong. Yang kayak zaman Jokowi, datang baik-baik, menawarkan perdagangan, lama-lama dia jajah. 200 tahun kan kita ditipu sama mereka. Oke. Ya. Baik, dengan kondisi yang ada begitu memang diharapkan justru para investor itulah yang menanamkan modal mereka untuk berinvestasi melakukan nilai tambah sendiri dari nikel di Indonesia begitu ya. Tapi kesiapannya sendiri dari pemerintah kemudian investasi di bidang pertambangan khususnya nikel sendiri apakah juga sudah mendapatkan angin segar juga dengan beragam insentif ataupun aturan yang memberikan kesempatan mereka untuk berinvestasi Pak Joko? Sebenarnya hilirisasi di level atau tugas orang tambang ini sudah maju sekali. Oke. Kemudian industri downstreamnya juga dibangun di wilayah industri Morowali, Konawe, dan sebentar lagi Bangudopi. Oke. Dan investornya banyak yang mau masuk karena apa? Indonesia ini seperti Arab dengan dunia minyaknya. Kita nomor 6 bisa memproduksi di dunia ini. Dan ini harus kita manfaatkan untuk menjaga kelangsungan kemajuan bangsa ini. Dan sumber daya alam ini merupakan modal yang kita miliki dan harus kita pakai. Jangan seperti di masa lalu kita yang punya tapi orang lain yang ngatur. Ya memang ada campur tangan orang luar, tapi kalau di dalam kita yang ngatur, ikut aturan kita, bayar pajaknya, bayar royaltinya dan seterusnya. Dan itulah yang akan dipakai untuk membantu pembangunan dari Indonesia ini. Baik, lantas. Karena apa? Ya, silakan. Karena peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Dasar ini sudah dipikirkan masa oleh para anggota di pemerintahan maupun di parlemen dan telah melakukan dengan pendapat dari kami juga untuk membuat dunia usaha di industri pertambangan atau ekstraktif ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dunia, ingin memenuhi ESG dan juga menuju ke arah keberlanjutan tambang atau green mining. Baik.
Dan sejauh ini dari Indonesian Mining Association ini, Pak Joko, adakah rekomendasi ataupun saran yang diberikan oleh pemerintah ini dalam menyiapkan strategi untuk melakukan banding di WTO nanti? Saya sudah menyampaikan di pertemuan-pertemuan dengan pemerintah dan kita sampaikan bahwa kita tidak merasa ragu dan siapa yang takut kepada tekanan barat. Sekarang waktunya kita mengajari mereka supaya mereka berani untuk berbagi dengan kita. Jangan kenikmatannya diambil sendiri. Masa di sana GDP-nya 60.000, di kita cuma beras sampai 4.000. Di mana keadilannya kalau begitu? Jadi kita melihat secara holistik bahwa kerjasama perdagangan di WTO juga prinsipnya sama dengan G20. Ya, recover together, stronger together. Yang berarti adalah gotong royong yang kita kedepankan. Bukan eksploitasi dalam parlong. Bagaimana kita memeras orang lain. Baik, lantas kalau kita cermati dengan langkah yang sudah diambil kemudian strategi yang tengah disiapkan, Anda melihat bagaimana peluang Indonesia pada saat banding nanti, Pak Joko? Kita harus membentuk di dalam satu pengadilan, itu juga harus dibentuk opini publik. Oke. Opini yang dilakukan lewat G20, lewat pertemuan Brussels, kemudian apa yang disampaikan Presiden dengan ketegarannya bahwa saya pemimpin Republik yang bertanggung jawab kepada rakyat saya untuk mensejahterakan mereka. Itu sudah langkah yang positif, sehingga dunia mengakui bahwa dia pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Di mana-mana kita lihat, harus kita akui, suka tidak suka, bahwa pemimpin kita dicintai dunia sebenarnya. Dan inilah kesempatan kita untuk meluruskan cita-cita founding father kita, bahwa kita aktif ikut di dalam dunia internasional, tapi juga kita berhak untuk maju seperti negara-negara yang sudah maju sekarang ini. Oke, itu dia yang menjadi satu langkah tepat begitu yang diambil pemerintah, bahwa kita memang harus mandiri begitu di bidang pertambangan, energi dan lainnya, sehingga kita bisa memproduksi sendiri, kemudian juga bisa memanfaatkannya juga tidak hanya untuk di dalam negeri, tapi kebutuhan ekspor yang tentunya sudah ada nilai tambah di sana, sehingga memang ini akan menguntungkan bagi Indonesia. Pak Joko, menarik kalau kita cermati memang yang melakukan gugatan adalah Uni Eropa begitu. Apakah memang pangsa pasar dari produk nikel ataupun komoditas nikel Indonesia itu hanya wilayah Uni Eropa saja atau bagaimana? Silakan, Pak. Sebenarnya latar belakangnya mereka kekurangan bahan baku untuk industri yang bernilai tinggi. Kayak mobil Lamborghini, Mercedes, alat perang, itu kan dulu nikel dan ikutannya ya. Oke. Kemudian dari war Ukraina-Rusia, mereka kehabisan bahan baku dalam waktu dekat. Nah, caranya bagaimana? Kembali pemikiran kolonialisme itu bagaimana mendapatkan barang murah gitu. Yang bisa adalah menekan bangsa yang lemah. Dan kita harus tough dan juga berani tegas. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Dan orang Indonesia ini perlu membanggakan diri. Pada waktu saya sekolah di luar negeri, kalau ditanya, where are you from? I'm from the Philippines. The 62 part of USA, dia bilang gitu kan. Oke. Kalau saya sekarang bangsa negara Indonesia, kita lebih hebat dari Filipina kok. Betul. Ya kan? Kedua, bahwa mereka masih tetap menganggap Indonesia ini kotor, bodoh, dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita ke rakyat biasa di bawah, di Eropa, di sana orang masih nggak pakai sepatu ya kalau ke sekolah. Ya yang di desa mana bisa beli sepatu waktu itu kan. Saya bilang saya sekolah di sana, itu kita, orang tua saya punya mobil 4, punya sopir, punya ajudan, mau ke kantor aja dikawal. Bukan orang miskin, saya bilang gitu. Jadi anggapan mereka di Indonesia miskin ini perlu kita hantam. Kita adalah orang yang mandiri, tapi begini, tidak sombong. Gitu. Betul. Karena kita budaya kita santun. Ya kan? Baik, lantas kalau kita lihat dari pasar ekspor yang tadi memang harus tetap dilakukan oleh Indonesia, seberapa besar sebenarnya bicara mengenai pasar ekspor dari produk-produk komoditas pertambangan khususnya nikel ini Pak, bagi Indonesia dan juga pelaku usaha pertambangan?
Ya memang sementara ini Cina lebih ke depan. Kemudian Korea akan masuk, akan membuat pabrik-pabrik menuju downstream industri. Oke. Sedangkan orang Eropa, kita juga harus hati-hati dengan Jepang, dengan Korea, dengan China. Karena toh mereka juga intinya adalah kapitalis baru kan. Jadi if you are capitalist, you must greedy. How to accumulate the capital. Itu prinsip daripada kapitalis kan. Oke. Jadi kita harus hati-hati juga. Tapi lebih kita lihat sejarah dunia, Cina ini kan belum pernah menjajah orang kan. Oke. Jepang sudah pernah. Korea juga sudah pernah. Gitu. Tapi Cina nggak pernah. Coba kita lihat. Jadi kita bekerja sama, tapi Cina ini juga mempunyai karakter katanya yang agak-agak sama dengan Yahudi. Gitu. Cerdik, tapi juga sering cheating. Oke. Ya kan? Ini perlu kita amati bersama sehingga para regulator yang punya kewajiban dan pengawasi industri di kita benar-benar mempelajari seperti apa yang diajarkan oleh pemimpin besar Indonesia Bung Karno. Kalau kita ingin menguasai suatu bangsa, sebagai pejabat kita harus menguasai bahasanya. Yang kedua, kita bisa menguasai budayanya. Yang ketiga, kita baru bisa menguasai bangsanya. Tapi di kita mana ada orang yang mau belajar Cina, ya kan? Oke. Dan ini adalah kewajiban anak-anak muda, millennial generation kayak Pak Pram ini mempelajari bahasa asing seperti yang dilakukan oleh Bung Karno waktu Indonesia merdeka. Baik. Ya. Oke. Pak Joko, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan IMA sendiri melihat bagaimana pentingnya hilirisasi dari sektor pertambangan khususnya nikel ini bagi Indonesia ke depan. Sesuai dengan kebijakan nasional mineral dan batu bara. Oke. Kita harus memakai sumber daya alam yang ada di dalam industri dasar yang kita kembangkan. Nah, sekarang kita punya semuanya, cuman kita kalah di dalam teknologi pengolahan. Ini harus kita kejar. Atau kita pakai prinsip seperti waktu Jepang dengan smart Bushido mengambil teknologi dari barat. Karena orang Indonesia ini memang kalau di dalam kerja sekarang sudah banyak yang rajin, kerja keras, tapi nasibnya belum seperti orang-orang Jepang, orang-orang Eropa. Gajinya masih UMR. Oke. Sedangkan di sana, saya sebagai buruh, saya pernah jadi buruh, pernah pegawai di universitas. Gaji saya dengan juragan itu tidak ada banyak berbeda, sehingga mereka kerja keras. Ini juga perlu penataan kembali tenaga kerja di kita, berapa kebutuhan untuk ditambang, berapa kebutuhan di industri, dan sebagainya. Perlu kita rencanakan, ini masukan bagi Kementerian Tenaga Kerja. Baik. Karena sekarang Kementerian Pendidikan mendeklarasi mau membangun universitas yang membangun fakultas kedokteran. Pak Budi pengen fakultas perkedokteran di rumahnya. Apakah penyerapannya sudah diperhitungkan? Orang tambang ada 24 fakultas, 2.500 manusia lulusnya. Oke. Mana mereka? Baik. Itu kan perlu kita pikirkan bersama. Ya. Masih banyak beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan di dalam negeri, tapi sambil tetap juga kita paralel melakukan hilirisasi dan peningkatan produk ya, sehingga nilai tambahnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia kembali. Pak Joko, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan, tentu menjadi insight baru bagi pemirsa dalam menyikapi industri pertambangan khususnya nikel begitu yang tengah berjuang untuk membanding di WTO. Terima kasih Pak Joko, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak. Selamat sehat.